Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inci Mirza, Fakultas Pedagogi dan Psikologi, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas PGRI Wiranegara, Pasuruan. Di sini saya akan mempraktikkan contoh dari pembelajaran dengan metode Discovery Learning, guna untuk memenuhi tugas mata kuliah interaksi belajar mengajar. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang teks laporan hasil observasi. Apa itu teks laporan hasil observasi? Berikut penjelasannya. Teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan atau observasi. Teks laporan observasi juga disebut teks klasifikasi karena memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Teks laporan hasil observasi menggambarkan ciri, bentuk, atau sifat umum seperti benda, hewan, manusia, tumbuh-tumbuhan, atau peristiwa yang terjadi di alam semesta kita. Teks hasil observasi bersifat faktual atau berdasarkan fakta yang ada. Tujuan teks laporan hasil observasi: 1. Mengatasi suatu persoalan. 2. Menemukan teknik atau cara terbaru. 3. Mengambil keputusan yang lebih efektif. 4. Melakukan pengawasan dan atau perbaikan. 5. Mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Fungsi teks laporan hasil observasi: 1. Melaporkan tanggung jawab sebuah tugas dan kegiatan pengamatan. 2. Menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan atau pemecahan masalah dalam pengamatan. 3. Sarana untuk pendokumentasian. 4. Sebagai sumber informasi terpercaya. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi: 1. Bersifat objektif, global, universal. 2. Objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. 3. Ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. 4. Informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. 5. Tidak mengandung prasangka, dugaan, pemihakan yang menyimpang atau tidak tepat. Struktur teks laporan hasil observasi: 1. Pernyataan umum, mengandung keterangan umum mengenai subjek yang dilaporkan dan mengandung informasi umum, nama latin, kelas, asal-usul, informasi tambahan tentang hal yang dilaporkan. 2. Deskripsi bagian, mengandung rincian hal-hal yang dilaporkan. Jika binatang bisa berupa ciri fisik, makanan, habitat, perilaku. Jika tumbuhan bisa berupa ciri fisik akar, bunga, buah, atau perincian bagian yang lain. Tidak jarang manfaat dan nutrisi juga dipaparkan pada bagian ini. Kalau yang dilaporkan berupa objek, deskripsi bagian berisi klasifikasi objek dari berbagai segi dan deskripsi manfaat suatu objek, sifat-sifat khusus objek. 3. Simpulan, mengandung ringkasan umum hal yang dilaporkan. Setelah saya jelaskan tentang pengertian, tujuan, fungsi, ciri-ciri, dan struktur teks laporan hasil observasi, saya akan memberikan contoh gambar untuk kita pelajari dan kita observasi. Dari gambar wayang tersebut, untuk membuat teks laporan hasil observasi, kita perlu mengetahui berasal dari mana, apa berapa jenisnya, dan juga terbuat dari bahan apa. Berikut adalah contoh dari teks laporan hasil observasi wayang. Dan yang terakhir, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok untuk mendiskusikan tugas memuat laporan hasil observasi yang bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap materi. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang materi teks laporan hasil observasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.